Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat talam pandan yang super cantik ya teman-teman. Untuk ide jualan oke banget, untuk isian snack box juga oke ya. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk yang pertama kita akan buat adonan pandannya terlebih dahulu. Siapkan wadah, masukkan 100 gram tepung beras, 2 sendok makan tepung tapioka, lalu kemudian 100 gram gula pasir, setengah sendok teh garam. Nah, ini kita aduk ya teman-teman hingga tercampur rata. Jika sudah, selanjutnya masukkan 400 ml santan. Ini untuk santannya saya dapatkan dari 65 ml santan instan, tambahkan air. Nah, ini diaduk ya teman-teman hingga tercampur rata. Untuk santannya ini saya masukkan secara bertahap. Nah, jika sudah tercampur rata, lalu kemudian kita tambahkan sisa santannya dan kita aduk kembali. Nah, ini dia jika sudah tercampur rata, lalu kemudian masukkan 1 sendok teh pasta pandan, kemudian aduk kembali hingga tercampur rata. Supaya warna hijaunya nampak alami, di sini saya tambahkan beberapa tetes pewarna makanan merah tua ya teman-teman. Lalu kemudian warna hijau. Dan ini opsional ya teman-teman, jika teman-teman tidak ingin digunakan, boleh banget di skip ya. Nah, ini diaduk hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata seperti ini, lalu kemudian di sini akan saya saring ya teman-teman untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil ya. Nah, jika sudah, lalu kemudian ini untuk adonan pandannya kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita akan buat adonan putihnya. Siapkan wadah, masukkan 100 gram tepung beras, 2 sendok makan tepung kanji, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh garam. Nah, ini kemudian diaduk dulu hingga tercampur rata. Nah, jika sudah, selanjutnya ini saya masukkan 400 ml santan. Ini saya dapatkan dari 75 ml santan instan, tambahkan air ya teman-teman. Ini masukkan secara bertahap, lalu kemudian aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya jika sudah tercampur rata, masukkan kembali sisa santannya, lalu kemudian aduk kembali ya teman-teman. Nah, jika sudah diaduk hingga tercampur rata, lalu kemudian ini akan saya saring. Ini untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil ya teman-teman. Ini dia adonan putihnya siap dimasak ya teman-teman. Dan di sini untuk cetakannya sebelumnya saya sudah olesi margarin tipis-tipis ya teman-teman. Ini saya menggunakan cetakan melati. Dan untuk cetakannya ini kita susun ke dalam panci kukusan yang sudah panas ya teman-teman. Langsung aja kita masukkan adonan putihnya 1 centong sayur terlebih dahulu. Dan ini selanjutnya kita kukus kurang lebih sekitar 10 menit. Ini dia jika sudah 10 menit, kita buka tutup panci kukusannya. Dan ini untuk adonannya sudah matang atau set ya teman-teman. Lanjut ini kita masukkan 1 centong sayur untuk adonan yang warna hijau. Dan kita kukus kembali kurang lebih sekitar 15 menit. Jika sudah 15 menit, kita buka panci kukusannya, lalu kemudian ini kita masukkan adonan yang warna putih ya teman-teman, atau yang gurih. Ini kita masukkan dan kita isi hingga penuh. Nah, jika sudah, lalu kemudian ini kita kukus kembali kurang lebih sekitar 20 menit atau hingga matang. Ini dia sudah 20 menit ya teman-teman, untuk kue talamnya sudah matang. Ini langsung aja ya teman-teman, kita keluarkan dari panci kukusannya. Sebelum kita keluarkan dari cetakannya, ini kita biarkan hingga dingin terlebih dahulu ya teman-teman, supaya lebih mudah kita keluarkan dari cetakannya. Ini dia teman-teman, untuk kue talamnya sudah dingin ya teman-teman dan sudah set. Langsung aja ya teman-teman, ini kita keluarkan dari cetakannya. Kita agak sedikit pencet-pencet aja di bagian pinggirannya ya teman-teman. Dan ini sangat mudah. Ini dia kue talam pandannya, super cantik ya teman-teman. Dan karena untuk isian snack box di sini saya bungkus atau saya kemas menggunakan plastik mika ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini pas banget ya teman-teman untuk ukuran plastik mikanya. Dan untuk rasanya jangan ditanya lagi ya teman-teman, ini manisnya pas dan juga gurih. Teman-teman harus cobain untuk resepnya ya.
Nah ini dia teman-teman kue talam pandannya. Ini beneran manis, gurihnya pas banget, teman-teman harus cobain untuk resepnya ya. Untuk ide isian snack box secantik ini pasti banyak yang suka customer ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video saya hingga akhir. Yang ingin mencoba resepnya saya doakan semoga berhasil, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.